Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan daring kita untuk mata kuliah komputer akuntansi. Yang kita pakai itu adalah aplikasi Mayo. Nah, kali ini dalam pertemuan ini kita akan membahas dengan modul banking, yaitu yang kita bahas spend money dan receive money. Spend money itu adalah menginput transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas, sedangkan receive money itu adalah menampung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas yang dalam hubungannya dengan akun kas di bank. Jadi pengeluaran dan penerimaan di sini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas di bank. Nah, kita contohkan satu transaksi adalah pembelian perlengkapan secara tunai seharga 1 juta rupiah dari toko A. Nah, maka kita akan menginput transaksi tersebut di spend money, yaitu transaksi pengeluaran kas. Kita masuk ke modul banking, kemudian pilih spend money. Nah, kemudian di jendela yang terlihat, pilih akun kas yang dipengaruhi. Nah, bisa saja sebuah perusahaan itu memiliki 3 akun kas di bank, bisa bank BCA, bank Mandiri, atau bank BTN misalnya. Jadi di sini kita pastikan kas di bank mana yang kita pilih. Kita contoh di sini adalah kas di bank BCA. Nah, kebetulan hanya satu ya, kita pilih. Kemudian teks inklusif untuk pengeluaran ini tidak usah kita aktifkan. Lalu card, di sini kalau misalnya sudah langganan boleh kita pilih ya. Kalau misalnya sudah ada sebelumnya daftar supplier kita untuk perlengkapan, kalau tidak ada tidak usah ya. Kemudian memonya kita buat pembelian tunai perlengkapan pada tanggal berapa. Kita misal ini adalah tanggal 1 tanggal 5 bulan 1 atau bulan Januari 2020, seharga berapa kita beli. Misalnya tadi 1 juta ya, 1 juta rupiah. Kemudian akun yang mana dipengaruhi ketika kita membeli 1 juta rupiah, berarti ada pertambahan perlengkapan. Maka kita pilih akun perlengkapan kantor. Kita pilih akunnya sebesar 1 juta. Nah, tidak kena pajak. Kemudian kita lihat jumlah yang dibayar. Jadi totalnya 1 juta yang tunai. Sudah kita buat tanggal. Cek yang kita gunakan adalah cek nomor 2. Ini nomor cek otomatis terisi. Nah, setelah kita input transaksinya, kemudian yakin kita benar record. Nah, itu saja cara menginput transaksi. Nah, kita coba cek dia di dalam, apakah sudah terinput di dalam jurnal. Kita klik tanda jurnal di bawah. Nah, kalau kita lihat sudah terinput transaksinya, yaitu tanggal 5 Januari 20, pembelian tunai perlengkapan ya, di sebelah debit perlengkapan kantor 1 juta dan di sebelah kredit kas di bank BCA 1 juta. Nah, sederhana sekali dalam membuat transaksi. Nah, kalau kita mau menginput transaksi berikutnya, misalnya ada transaksi membayar sewa kantor. Nah, pastikan lagi kas yang dipengaruhi adalah kas yang bersangkutan, apakah di bank A, B, atau C. Dan kita misalnya di sini adalah bank BCA. Nah, kemudian membayar sewa gedung. Perhatikan, karena sewa gedung itu sudah berkelanjutan, bisa saja kita buat kartu suppliernya ya. Misalnya di sini saya buat adalah pemilik gedung. Kemudian
yang cek yang keluarkan adalah cek nomor 3, tanggal berapa kita bayar, misal tanggal 8 Januari, jumlahnya berapa, Rp5 juta. Ya. Kemudian apa yang dipengaruhi adalah biaya sewa gedung sebesar 5 juta, jumlahnya sudah balance, kemudian record. Kita cek lagi di jurnal apakah sudah benar. Ya, kita lihat tanggal 8 Januari, cek nomor 3, biaya sewa debit 5 juta pada kas di Bank BCA 5 juta. Berarti sudah 2 transaksi yang kita input, transaksi pengeluaran kas. Nah, itulah ya cara menginput transaksi di spend money. Kemudian di receive money. Nah, receive money itu adalah transaksi yang berkaitan penerimaan kas dalam hubungannya akun kas di bank. Contohnya transaksi apa saja, seperti misalnya penerimaan bunga, ya. Lalu bisa saja adalah tambahan investasi yang ditransfer ke kas di bank. Kemudian bisa saja misalnya penjualan investasi. Nah, itu contoh-contoh yang berkaitan dengan kas di bank. Nah, kita misal contoh pendapatan bunga bank. Tadi ketahui ada pendapatan bunga bank di BCA sebesar 500.000 pada tanggal 30 Januari ya, yang diterima dari informasi rekening koran. Maka kita akan buat ya. Nah, ini payor ini boleh tidak kita isi, boleh ya, karena dia pendapatan bunga ya. Lalu kita bisa isi jumlahnya sebesar tadi 500.000. Nah, kalau misalnya banknya kita mau buat, boleh ya, kita tambahkan bank BCA. Ya, artinya bunga itu berasal dari bank BCA. Sini enter ya, card ID-nya nolkan aja, alamatnya buat aja Medan, kemudian oke. Nah, pilih kembali bank BCA ya, sebesar 500.000 ya, memonya bunga bank BCA. Nah, akun apa yang dipengaruhi? Nah, yang pertama itu adalah kas di bank sudah bertambah 1.100.000. Kemudian ini harus diaktifkan ya, tax include sudah termasuk nilai pajak. Kemudian di sini pilih akun yang dipengaruhi adalah pendapatan bunga sebesar 500.000. Nah, kita perhatikan sudah balance yang dibayar dengan yang diterima ya, 500.000. Kemudian tadi tanggalnya 30 Januari. Nah, ini adalah cek register nomor 1 karena baru pertama sekali kita terima. Kalau sudah kita isi sesuai dengan tanggal dan jumlah yang benar, kemudian kita record. Selesai. Nah, kemudian kita bisa ya menginput transaksi yang berkaitan dengan penerimaan lainnya. Nah, kita cek di jurnal. Nah, jadi sudah ada transaksi receipt penerimaan, yaitu kas di bank BCA 500.000, debit, di kredit pendapatan bunga 500.000 ya. Sedangkan di pengeluaran tadi, pengeluaran kas sudah ada 2 jurnal, yaitu transaksi membayar sewa dan membeli perlengkapan. Baik, demikian hari ini belajar tentang modul banking, spend money, dan receive money. Selamat belajar dan praktekkan di rumah.